Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto SPD, CGP Angkatan 11, SMKN 2 Padang. Perkenalkan, fasilitator Ibu Yayu Rahayu MPD, saya CGP Herianto SPD dan pengajar praktek Ibu Oviani Ananda Putri SPD GR. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 2.3.K, coaching untuk supervisi akademik. Berkolaborasi dengan pengajar praktek, CGP, dan rekan sejawat. Pengajar praktek Ibu Opiani Ananda Putri, saya sendiri CGP Herianto SPD, dan rekan sejawat Ibu Ernawati SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Tujuan supervisi ini adalah satu, supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan. Kedua, mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Ketiga, perbaikan dan pengembangan diri guru. Pra-observasi. Hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024, saya akan mempraobservasi rekan teman sejawat saya yaitu Ibu Ernawati SPD MPD. Yang mana Ibu Ernawati ini adalah guru senior dari SMKN Negeri 2 Padang yang mengajar bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga. Pada pra-observasi ini, saya akan menanyakan 4 buah pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, arah pengembangan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, strategi yang dipersiapkan. Yang keempat, catatan khusus untuk supervisor. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Eri gimana? Alhamdulillah, saya juga Bu Erna. Oh ya, hari ini kan jawab spasi Bu Erna ya. Ya, betul Pak. Hari ini Bu Erna masuk kelas berapa ya? Saya masuk hari ini di kelas 11 AKL 3. Oh, kita observasi jam 10 sampai jam 11 Bu Erna ya. Ya, siap. Dalam observasi ini, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Erna sampaikan? Baik, pada hari ini Pak Eri nanti akan observasi saya kan di kelas 11 AKL 3. Itu pada jam 10.30 sampai jam 12. Saya hari ini ngajar tentang akuntansi keuangan. Materinya adalah penggunaan aplikasi akuntansi UKM dari HP Android untuk menyusun laporan keuangan. Gitu, Pak. Kalaupun untuk tujuannya itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami aplikasi akuntansi yang bisa di-download di HP Android. Yang kedua, anak-anak bisa nanti mengetahui langkah-langkah mengendali transaksi di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa nanti menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan dengan cara mempresentasi berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mas. Dari tujuan pembelajaran yang saya tangkap, ini menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran itu, jadi arah pengembangan yang Bu Erna capai gimana gitu dalam proses pembelajaran ini? Baik. Untuk area pengembangannya, saya berharap anak-anak nanti ketika mereka sudah bisa mendownload aplikasi akuntansi, yang saya pilih itu adalah aplikasi akuntansi UKM karena aplikasi itu mudah untuk dipakai anak-anak, kemudian juga tidak kesulitan nanti mengentry-nya, kemudian juga laporan keuangannya bisa ditampilkan begitu lewat layar laptop dengan fokus begitu ya. Jadi pengembangannya nanti bagaimana anak-anak mulai dari mengentry transaksi sampai kepada nanti menampilkan laporan keuangannya itu bisa lancar dan sukses. Oh, mantap sekali ya Bu, dengan aplikasi jadi pelajarnya nggak menonton, jadi anak juga tidak bosan ya Bu. Bagus ide dia Bu Erna. Jadi strategi yang dipersiapkan apa saja nih Bu? Yang pertama strateginya ya saya memakai model pembelajarannya adalah problem
problem based learning. Kenapa ngambil problem based learning? Karena nanti anak-anak akan membahas kasus pembukuan akuntansi perusahaan. Dalam hal ini saya ngambil perusahaan jasa gitu. Ya. Yang kedua, dari model pembelajaran problem based learning, saya memerlukan aplikasi untuk bahan atau alatnya ya Pak ya. Saya perlu aplikasi akuntansi yang bisa didownload anak-anak lewat HP Android. Kemudian juga saya mempergunakan lembar soal. Dalam hal ini setiap kelompok nanti membahas masing-masing dengan perusahaan yang berbeda. Strateginya diskusi kelompok gitu Pak. Diskusi kelompok ya. Dari segi paparan yang Bena sampaikan, dari segi pelajaran, ada pengembangan, dari segi menggunakan, pasti anak tuh semangat dan berkarya Bu. Insya Allah dengan motivasi ibu yang super luar biasa yang menggunakan ini, pasti anak suka dan semoga observasi kita ini berjalan lancar Bu. Ya, amin Pak Eri. Karena saya mau memperlihatkan kepada anak-anak begitu. Mereka kan biasanya belajar akuntansi itu mempergunakan banyak format, banyak lembaran gitu. Kemudian menggaris-garis gitu. Kemudian juga mempergunakan kalkulator sebagai alat hitungnya gitu. Nah, saya berharap ketika mereka selesai mempelajari materi hari ini, mereka bisa mengerjakan akuntansi dengan mempergunakan HP yang mereka miliki, dengan memakai aplikasi akuntansi sederhana begitu Pak. Oke Bu Ena, sekian jawaban pra-observasi kali ini. Lembaran catatan pra-observasi. Observasi pembelajaran. Memahami penggunaan aplikasi akuntansi melalui HP Android kelas 10 AKL 3, Senin 11 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita yang ada di kelas ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Sebelum kita mulai pelajaran, ya tentu kita harus berdoa dulu ya, sebagaimana biasa. Ketua kelas mohon dipandu untuk kegiatan berdoa kita. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, pagi hari ini ibu lihat semuanya hadir ya? Hadir Bu. Alhamdulillah, karena kemarin kan hujan deras ya. Bu Yana ada lagu juga, tapi ternyata anak ibu yang di kelas 11 AKL 2 semuanya hadir. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita tepuk sampian untuk kehebatan anak-anak ibu semuanya yang bisa hadir hari ini belajar walaupun kemarin pulang sekolah hujan-hujanan. Kita tepuk sampian ya? Ya Bu. Tepuk sampian. Ampun suwo. Ampun tidak. Ampun. Santia. Mantap ya. Jadi kita harus memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri yang sudah berkomitmen untuk datang ke sekolah. Walaupun Bu Ena tahu kemarin sore ya kalian pulang sekolah dalam keadaan hujan deras.
Hari ini kita akan mempelajari materi tentang penggunaan aplikasi akuntansi pada HP Android untuk menyusun laporan keuangan. Membantu pencatatan akuntansi dan keuangan suatu UMKM. Setelah mengunduh aplikasi ini, kita dapat melakukan pengaturan awal UMKM, misalnya dengan mengisi nama, alamat, telepon, serta dengan UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan penjurnalan pada aplikasi UKM ini. Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan penjurnalan. Ya, kita bisa lihat probability-nya ya dari data yang sudah kita entry. Kita hanya entry sekali, tapi kita sudah bisa melihat hasilnya laporan keuangan yang kita butuhkan untuk perusahaan kita. Hanya lewat sentuhan jari kita sudah bisa menghasilkan laporan keuangan. Baik anak ibu semuanya, karena kita telah selesai melihat tutorial bagaimana kita bisa menyusun laporan keuangan yang mempergunakan aplikasi di HP Android atau aplikasi mobile. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan kerja kelompok atau diskusi kelompok. Nah, kelompoknya Buena bagi atas beberapa kelompok. Ya, nanti setelah dibagi kelompok, ini Buena sudah lihat sudah dibagi 9 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada yang 4 dan ada yang 3. Setelah dibagi kelompok seperti ini, tugas masing-masing kelompok adalah menyelesaikan ya kasus dari masing-masing perusahaan ya dengan cara mengentry transaksi per tanggal ke dalam aplikasi UKM yang ada di HP di kelompok masing-masing. Setiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda. Jadi kalau perusahaan jasa ada beberapa jenis, ya ada yang jasa kesehatan, klinik, jasa kecantikan, salon, ya ada yang jasa perbaikan seperti bengkel, ada jasa percetakan seperti ya fotokopi, ya sablon, ya atau jasa transportasi seperti travel, ya. Kami penggunaan aplikasi akuntansi melalui HP Android. Semuanya punya HP? Punya. Yang kedua, siswa mampu memahami entry data transaksi ke dalam aplikasi akuntansi yang ada di HP Android. Yang ketiga, ya siswa mampu menjelaskan laporan keuangan yang dihasilkan. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, ya kita sudah beberapa kali melakukan latihan atau praktek akuntansi dengan mempergunakan buku catatan maupun buku latihan. Kita juga sudah mempergunakan format-format yang disediakan di jurusan ya untuk mengerjakan praktek kasus akuntansi. Nah sekarang ya kita akan coba juga ya mempergunakan salah satu aplikasi akuntansi yang bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Orang akuntansi juga memanfaatkan ya kemajuan digital untuk pembelajaran akuntansi. Apakah setuju itu? Setuju. Karena kita mempergunakan berbagai aplikasi akuntansi yang ada di internet, ya, Ibu sudah memilih beberapa aplikasi kemarin mana yang cocok yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita ya mengerjakan latihan praktik akuntansi. Nah, salah satu aplikasi yang Bu Erna pilih adalah aplikasi akuntansi UKM.
Jadi sekian banyak aplikasi yang ada di Play Store ya untuk membantu menyelesaikan dalam rangka menyusun laporan keuangan. Maka Bu Erna memilih ya aplikasi akuntansi UKM untuk kita pakai bersama-sama ya mengerjakan praktek akuntansi ya agar memudahkan kita nanti menyusun laporan keuangan. Nah, seperti apa prosedur atau cara mempergunakan aplikasi ini? Mari kita sama-sama menyaksikan tutorial penggunaannya. Transaksi UKM secara umum. Jenis-jenis transaksi: 1 tambah modal, 2 pengeluaran, 3 pemasukan, 4 utang dan bayar utang, 5 piutang dan bayar piutang, 6 penyesuaian, 7 tarik modal. 1 tambah modal, penambahan modal. Pada efek menginvestasikan uang untuk modal usaha senilai 10 juta rupiah. 2 pengeluaran, pembelian barang, membeli 20 unit pakaian untuk dijual dengan harga 1 juta. Membantu pencatatan akuntansi dan keuangan suatu UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 11 AKL 2 dari kelompok 9. Di sini perkenalkan dengan saya Dolan Kota nama Hana Hidayat. Saya Dato' Panggilan. Saya Natasha Fakia dan yang menentukan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami mengenai transaksi pada PT Master Excel. Berikut adalah transaksinya. Pada transaksi jurnal umum, kami mendapatkan hasil jurnalnya, yaitu mendapatkan balance seharga 963 juta di debit dan di kredit 963 juta. Lalu pada buku besar di bagian kas kami mendapatkan saldonya seharga 372 juta di debit. Kemudian pada perlengkapan kami mendapatkan saldo normalnya seharga 15 juta di debit. Lalu yang ketiga adalah piutang usaha. Kami mendapatkan saldo normalnya seharga 40 juta. Di sewa dibayar muka mendapatkan saldo normalnya seharga 70 juta. Lalu di bagian peralatan kami mendapatkan saldo normalnya seharga 63 juta. Kemudian di kendaraan kami mendapatkan saldonya seharga 150 juta. Lalu di utang usaha kami mendapatkan saldo normalnya seharga 75 juta. Kemudian di modal pemilik kami mendapatkan saldo normalnya seharga 500 juta. Dan di bagian pendapatan hasilnya adalah 150 juta. Kemudian di bagian biaya listrik kami mendapatkan saldo normalnya seharga 6 juta. Di biaya air kami mendapatkan saldo normalnya seharga 4 juta. Lalu di bagian biaya umum lain-lain seharga 5 juta. Itu saja. Kemudian nilai saldo. Hasil balance nilai saldo adalah 725 juta di sebelah debit. Kemudian di sebelah kredit seharga 725 juta di sini. Lalu di bagian laba rugi, laba yang kami dapatkan adalah 150 juta. Laba atau rugi bersihnya kami mendapatkan harga 135 juta. Kemudian di bagian neraca, di bagian aktiva kami mendapatkan 710 juta. Balance-nya seharga 710 juta di sebelah debit dan 710 juta di sebelah kredit. Ya. Untuk modal kami mendapatkan 7
710 juta. Dan untuk total utang dan modal seharga 710 juta. Ya, Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir kita sebutkan cewek lain, tapi arah ini. Oke, dapur Santia. Ambu suwo, ambu bidak, buwo ambu, santia. Oke anak ibu, karena kelompok 9 sudah menampilkan hasil kerja kelompok sebagai kelompok terakhir di kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini, maka berakhirlah presentasi kelompok. Sebelum Ibu Emma tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi dulu ya. Dari kegiatan mulai dari menjelaskan materi, kita nonton tutorial sampai kepada presentasi kelompok ya. Bu Emma mau tanya apa yang kita dapatkan hari ini dari pembelajaran yang kamu ikuti. Yang pertama ya, bisa mempergunakan aplikasi. Gimana kamu gunakan aplikasi? Handphone masing-masing. Yang kedua, bisa menghemat waktu. Ya, berapa menit kamu gunakan untuk menyelesaikannya tadi? Setengah jam. Yang ketiga, apa lagi yang bisa kamu rasakan manfaatnya? Menghemat pemakaian kertas ya. Tidak perlu pakai belangko. Yang keempat, menghemat waktu. Menghemat apa lagi ya? Tenaga ya juga ya. Biasanya kita kalau menyelesaikan kasus itu berapa waktu yang kita perlukan? 2 jam, malam bisa 2 hari ya mengerjakannya ya. Jadi menurut pendapat anak-anak itu, apakah pembelajaran kita hari ini bermanfaat? Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah bisa dipraktekkan secara mandiri nanti? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas minggu depan, masing-masing kita ya menjawab soal kasus tadi ya, secara mandiri dan mengirimnya ke WA group. Untuk nilai. Kalau yang tadi kan kerja kelompok dan sekarang kerja pribadi. Jadi nanti Bu Emma bisa melihat siapa yang sudah paham dan siapa yang belum. Bisa dipahami lagi Bu? Bisa. Oke, baiklah nanti Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Emma mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Lembaran catatan observasi pembelajaran. Pasca observasi. Gimana kabar Wena ini? Alhamdulillah, walaupun hari ini agak padat ya kegiatan gitu, tapi karena memang ada sesi berikutnya, kata Pak Erik kemarin pasca observasi kegiatan kemarin, makanya Bu Erna nunggu Pak Erik untuk Ya Bu Erna, pada minggu kemarin saya udah melihat observasi Bu Erna ya, cara belajar Bu Erna, cara penyampaian materi Bu Erna. Anak-anak sangat antusias sekali belajar dengan Bu Erna, apalagi dengan Bu Erna menjalankan materi akuntansi dengan metode yang unik itu, dengan model HP yang menggunakan HP Android itu. Dengan medianya, anak-anak saya lihat antusias sekali mengajarkan tentang pembukuan akuntansi ini Bu Erna. Daripada banyak sekali manfaat yang saya lihat dari anak-anak yang Bu Erna contohkan. Anak-anak simpel mengerjakan, sungguh mantap ide yang Ibu Erna ciptakan dalam pembelajaran ini. Dan kali ini saya akan tiba kita waktunya untuk percakapan pasca observasi kelas kita ya Bu Erna. Selama pembelajaran apa refleksi yang Ibu Erna lakukan? Setelah pembelajaran ya, setelah pembelajaran berakhir, ya refleksi yang pertama saya lakukan tentu saya ngecek dulu ya apakah langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun sudah berjalan belum sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu ya. Karena kan waktu kemarin kan Pak Eri tanya ya apa langkah-langkahnya, apa strateginya gitu ya. Ya tentu
itu refleksi pertama sudah yang saya lakukan sudah sesuai belum dengan langkah-langkah yang ada pada saat pra-observasi dan tertulis dalam modul pembelajaran saya gitu kan. Yang kedua, refleksi yang saya lakukan, metode yang saya gunakan udah cocok belum? Ya. Apakah ada perluasan ataukah nggak jadi mungkin ya? Saya kemarin kan saya metodenya problem based ya. Ya, problem based. Problem based learning. Ternyata alhamdulillah sampai terakhir metodenya tetap saya pakai. Kemudian saya refleksi juga apakah media atau alat yang saya gunakan ada kendala nggak? Alhamdulillah ya tidak ada kendala. Kemudian setelah saya merefleksi diri saya sendiri, kemudian saya juga merefleksi anak-anak. Pertama, saya tanya sama mereka apakah mereka senang dengan pembelajaran dengan mempergunakan HP Android ya. Mereka mengatakan bahwa mereka senang. Kemudian saya juga minta testimoni anak-anak ya, seperti apa mereka senang belajar. Ya, mereka menyatakan kalau pakai HP Android, mereka lebih singkat mengerjakan kasus akuntansi. Kemudian mereka juga bisa langsung melihat laporan keuangan langsung ya daripada mereka mengerjakannya secara manual. Kalau manual itu satu kasus itu bisa menyelesaikan beberapa jam atau beberapa hari. Mungkin itu refleksi yang sudah saya lakukan. Oh ya, mantap Wena, pastinya itu bagus sekali ide yang saya lihat dari pemaparan Bu Erna. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, topik selama pembelajaran, topik pelajaran yang Bu Erna lakukan, apa catatan yang Bu Erna peroleh dalam kelas itu? Bagaimana tindakan dari anak, apa masukan dari anak gitu, data topik atau media yang Bu Erna lakukan di kelas? Kalau yang dari tanggapan anak-anak tentang materi atau topiknya, mereka ingin tidak hanya sekali ini aja gitu. Artinya bisa juga sih sebenarnya mata pelajaran akuntansi yang lain ya. Tinggal nanti Bu Erna menyampaikan hasil pembelajaran ini bahwa ini sangat menguntungkan kepada anak-anak, menguntungkan kepada guru. Ya karena kan nggak usah meriksanya berlembar-lembar lagi ya. Mereka selesai, mereka kirim hasil aplikasi itu ke handphone kita. Jadi kita sambil duduk bisa langsung periksa gitu. Kalau sebenarnya kalau yang lama-lama itu kan berlembar-lembar itu tumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau dia manual pakai buku, apa ini kan nampak itu di meja Bu Erna ya, udah tertutup wajah kita karena bukunya banyak gitu. Nah mungkin itu kita harus berbagi praktek baik mungkin kepada teman-teman gitu kan. Kemudian juga saran anak-anak ya, di beberapa kasus ya dicobakan juga memakai aplikasi yang sama. Cuma kendalanya mungkin karena HP ya. Kalau HP-nya apa namanya? Bukan Android. iPhone. iPhone. Kalau iPhone nggak bisa. iPhone nggak bisa. Terbatas juga ya. Terbatas. Jadi bagi anak-anak yang nggak bisa memakai aplikasinya nggak bisa di-download di HP apa namanya? iPhone-nya gitu ya. Maka mereka mempergunakan HP temannya gantian gitu. Jadi mereka harus apa dulu ya, dikasih kode gitu, jangan mereka nanti ngapain kita gitu ya. Padahal punya temannya yang dia kirim ya, dia nggak buat gitu. Ya, jadi setelah itu dihapus, setelah temannya kirim dihapus, kemudian dia bikin data yang baru lagi. Gitu. Seperti itu Pak. Ya, jadi rencana tindak lanjutnya gimana nih Bu? Kalau rencana tindak lanjut, karena mereka semuanya kemarin itu baru meng-entry, tindak lanjut berikutnya mereka menyelesaikan gitu sampai proses terakhir. Kemudian mereka ngirim ke WA saya, ke WA group, kasih kode. Kemudian tindak lanjut berikutnya itu bisa periksa gitu. Kalau salah tuh nanti kita akan refleksi di pembelajaran berikutnya. Gimana permasalahannya gitu, apa mereka salah mendebit kreditnya gitu, atau angkanya mungkin 1.500.000 dibuatnya 15 juta kan belum kita periksa ya. Jadi tanggapan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru sesama AKL ini gimana Bu tentang media ini? Kalau kepala sekolah kemarin itu bagus katanya, artinya mengurangi pembiayaan sekolah gitu. Kan kadang-kadang di akuntansi itu misalnya 1 tahun tuh ada anggaran cetak belangko itu 10 juta gitu. Nah kan kadang-kadang kita pas kita mau pakai ternyata barangnya habis gitu. Mau cetak nggak mungkin lagi karena dia cetaknya cuma 1 kali setahun gitu ya. Nah jadi kendala itu tuh bisa kita antisipasi dengan mempergunakan aplikasi gitu. Dan Bapak senang sekali ya, mengurangi pengeluaran kemudian juga kalau habis kertas itu kan kadang-kadang kalau udah selesai diperiksa jadi sampah gitu. Nah, jadi kita mengurangi sampah juga sih sebenarnya. Kemudian dari teman-teman ya mungkin kita nanti perlu rapat sama teman-teman ya sambil memperkenalkan. Mungkin
selama ini teman-teman cenderung ke konvensional gitu. Kalau kita kan konvensional ya, yang modernnya iya menggunakan aplikasi. Itu Pak Edi. Itu ya benar. Jadi intinya dengan media ini saya tangkap untuk menghemat kertas juga, untuk menghemat waktu juga, memudahkan guru dalam memeriksa juga. Itu tujuan 3 yang saya nangkap ya benar. Mudah-mudahan media ini bisa kembang lebih lanjut dan dipakai oleh semua guru-guru AKL di SMK 2 Padang ini khususnya, dan akan lebih baik nanti juga dipakai oleh seluruh guru akuntansi se-Indonesia dengan metode ini. Betul Pak Edi. Cuma memang banyak sih aplikasi ya di dalam handphone itu untuk akuntansi. Hanya beberapa yang bisa kita pakai ya, karena masuk ke aplikasi kadang banyak permintaan syarat-syaratnya gitu ya. Tapi ada beberapa aplikasi, salah satunya saya kemarin pakai di kelas itu kan aplikasinya UKM. Kalau UKM tuh persyaratannya nggak banyak gitu, nggak minta NPWP gitu, nggak minta alamat, ya pokoknya nggak minta yang real ya. Jadi bisa dipakai untuk pembelajaran gitu. Kalau yang lain tuh banyak persyaratannya. Seperti itu Pak Edi. Oke Benas, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga dengan pasca observasi banyak manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri. Saya akan contoh dari pembelajaran Bu Ena lakukan. Bu Ena lah guru senior, seorang guru yang dedikasi kerja cukup baik nih Bu Pia, guru senior, juga kepala sekolah di An-Nur, juga ketua MGMP akuntansi sesumbar gitu Bu Erna. Betul banyak prestasi dengan Bu Erna ini. Saya beruntung sekali telah mengobservasi Bu Erna, banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau gitu. Sekian, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Lembaran catatan praobservasi. Lembaran rencana pengembangan diri. Refleksi diri latihan coaching. Terima kasih.